Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat serta hidayahnya sehingga hingga saat ini kita masih bisa berkegiatan dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Di sini saya Cinta Ali Islami dari kelas 4B dengan NIM 245 akan sedikit berceramah tentang larangan menimbun dan memonopoli. Seperti hadis yang berbunyi, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayutalak korukbanu walayabi'al hadirun libadin kultu ya bena Abbasin maqauluhu layabi'u hadirun libadin qala la yakunu lahu simsaran. Itu dengan arti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mencegat kafilah dan orang-orang kota menjualkan buat orang desa. Taus rahimahullah bertanya kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya? Artinya yaitu janganlah orang kota menjualkan buat orang desa. Dia menjawab, artinya jangan menjadi perantara baginya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, di dalam hadis ini terdapat dua kandungan larangan, yaitu larangan yang pertama adalah larangan mencegat kafilah, larangan yang kedua adalah larangan menjadi perantara. Jadi sedikit penjelasan tentang larangan mencegat kafilah, yaitu pada dahulu orang-orang di Arab itu bergemar dagang. Nah, mereka selalu mengambil barang ke kota lain atau keluar kota. Bahkan sebaliknya, atau orang kota ini mengambil barang ke orang-orang Arab atau lebih tepatnya orang Mekah. Nah, permasalahan di sini adalah yaitu ada sosok maklar atau tengkulak yang dimana sukanya itu selalu mencegat orang-orang yang akan mengambil barang dagangannya dengan tujuan mereka, yaitu mereka ingin mengambil barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, dan bahkan itu sangat merugikan pedagang-pedagang Arab lainnya. Maka di dalam hadis itu dilarangan orang kota untuk menjual barang ke orang desa karena itu sangat merugikan. Penjelasan larangan yang kedua yaitu larangan menjadi perantara. Perantara merupakan penafsiran Ibnu Abbas dari kata hadirul libad, yakni penduduk kota menjadi perantara bagi penduduk desa. Dengan kata lain, menjualkan barang dengan mengambil keuntungan atau bayaran, seperti yang saya jelaskan tadi. Jika perantara dengan mengambil keuntungan atau bayaran, jika perantara tidak mengambil keuntungan atau bayaran, hal itu dibolehkan secara mutlak. Bahkan orang tersebut dianggap telah melakukan kebaikan bagi para penduduk. Namun demikian, tujuan dari tengkulak dari kota menjadi perantara tiada lain adalah untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Mereka membodohi penduduk desa dengan menjual barang dengan harga yang sangat tinggi sesuai dengan keinginannya. Perbuatan tersebut tentu saja dilarang oleh Islam karena sangat memudaratkan atau sangat merugikan. Bahkan sebaliknya, jika orang-orang kota tersebut menjualkan barangnya tanpa mengambil keuntungan, yaitu dengan tujuan untuk membantu orang-orang desa, itu sangat diperbolehkan di dalam Islam. Nah, dengan demikian yang menjadi landasan tentang larangan untuk menjadi perantara adalah kemudaratan atau kerugian bagi penduduk. Sedangkan jika menimbulkan kemaslahatan bagi penduduk, hal itu diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Gitu. Kemudian ada larangan menimbun barang pokok dengan bunyi hadis sebagai berikut. An Ma'mar bin Abdillahil Adawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtakiru illa khati'un. Artinya, Ma'mar bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang menimbun makanan pokok melainkan dia berdosa. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, sedikit penjelasan, penimbun adalah
mengumpulkan dan menimbun barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu yang tertentu, menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Atau bisa dikatakan pada zaman sekarang, yaitu ketika lagi ngetrennya itu barang-barang ini sebenarnya udah ada nih dari si pedagang, cuma ditahan sampai pada waktunya barang ini bakal ngetren. Begitu melunjak ketenarannya, si pedagang baru menjualkan barang-barang yang sudah lama didiamkan ini, ditahan dengan harga yang begitu tinggi dan bahkan tidak masuk akal. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 34-35 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dengan dahi, lambung, dan punggung mereka. Nauzubillah. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Pada dalam ayat ini telah dijelaskan dan ditegaskan bahwa menimbun harta atau komoditas yang merupakan kebutuhan masyarakat merupakan praktek bisnis yang terdapat di dalamnya landasan kebatilan, kerusakan, kezoliman, kerugian, dan lain-lainnya. Dengan demikian, praktek ini jelas sangat bertentangan dengan bisnis dan dengan etika bisnis Islam. Al-Quran dapat menjamin stabilitas ekonomi masyarakat senantiasa memperhatikan sikap dan perilaku para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Lebih jauh, perbuatan menimbun bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Orang yang melakukan penimbunan adalah manusia yang tidak mengetahui tujuan mencari harta. Harta benda adalah perantaraan hidup manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia, bukan untuk ditimbun. Nah, sepertilah sedikit penjelasan tentang larangan menimbun dan memonopoli. Semoga teman-teman yang di luar sana, teman-teman atau kerabat saya yang sedang menjalankan karir dagang, dijauhkan oleh etika-etika yang sangat melencong dari etika bisnis dalam Islam. Sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa inayah, waridho wa inayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.